Pasca insiden napi kabur, aktivitas pelayanan di Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara kembali normal. Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh musnahkan 1.765 karung bawang merah dan 26 karung pakaian bekas impor ilegal asal Thailand. Kodam Iskandar Muda kembali menggelar semarak Ramadan di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Memperingati Nuzul Quran, warga Kampung Lemkemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, memasak 29 kuah belangong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kompas Aceh hadir dengan berbagai informasi penting dan menarik, baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama dengan saya Mutia Fatia Erison, inilah Kompas Aceh, independen, terpercaya. Baik saudara, kita mulai dengan informasi yang pertama. 5 hari sudah insiden kaburnya 52 orang napi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara. Kini satu persatu napi mulai kembali ke lapas. Pasca insiden yang menyebabkan 52 orang napi kabur dari Lapas Kelas 2B Kutacane, kini napi yang menyerahkan diri kembali ke lapas terus bertambah. Dalam rekaman yang diabadikan oleh pihak lapas ini, memperlihatkan kembalinya seorang napi yang diantarkan langsung oleh pihak keluarga. Penyerahan napi oleh keluarga ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Permasyarakatan Aceh, Yen Rusmanto, dan Kalapas Kelas 2B Kutacane, Andi Hashim. Satu lagi, seorang warga binaan diantar keluarganya untuk menyerahkan diri ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane. Jumlah pelarian 52 orang. Yang kembali hari ini berarti totalnya 39 orang, artinya tinggal 13 orang lagi belum kembali ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane. Setelah serah terima dilakukan, kemudian warga binaan itu langsung masuk ke dalam lapas. Hingga Sabtu pagi dari 52 orang napi yang kabur, kini sebanyak 39 orang telah kembali ke lapas, sedangkan 13 orang lainnya masih dalam pencarian petugas. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tenggara. Informasi selanjutnya, saudara, sebanyak 33 orang dari 52 orang narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara telah kembali ke lapas. Polisi pun membentuk tim khusus untuk memburu sisa tahanan yang kabur. Kepolisian Polres Aceh Tenggara membentuk tim khusus untuk memburu 19 narapidana yang masih melarikan diri pasca insiden kaburnya 52 orang napi pada Senin lalu. Kepolisian mengatakan pihaknya telah mengetahui keberadaan sejumlah napi tersebut, diduga mereka bersembunyi di rumah keluarganya. Dan kami sudah membentuk tim-tim khusus yang akan bekerja dan bergerak terus untuk mencari keberadaan saudara-saudara kita. Dan saya menerima informasi bahwa 19 orang ini masih bersembunyi di keluarga atau kerabat terdekatnya. Sekaligus saya juga menghimbau untuk warga, keluarga, dan kerabat terdekat untuk mengajak mereka, mengantar mereka, menyuruh mereka menyerahkan diri. Karena juga saya perlu ingatkan kembali bagi saudara atau kerabat terdekat yang sengaja memberikan tempat, ruang, dan juga melindungi untuk persembunyian 19 warga binaan ini akan kami perlakukan dan juga kami berikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Hingga Kamis sore, sebanyak 33 orang napi telah berhasil diamankan dan dikembalikan ke Lapas Kelas 2B Kutacane. Kepolisian pun terus melakukan pengamanan di lokasi lapas dan juga menggelar razia perbatasan untuk mempersempit gerak napi yang kabur. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tenggara. Informasi selanjutnya, saudara, 5 hari pasca insiden kaburnya 52 orang napi, aktivitas pelayanan dan kunjungan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara kembali normal.
Suasana pelayanan dan kunjungan di Lapas Kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara mulai normal pasca kaburnya 52 orang napi pada minggu lalu. Tampak terlihat petugas lapas kembali melayani pihak keluarga napi yang mengantarkan berbagai keperluan warga binaan. Meski hingga kini masih ada sekitar 13 orang napi yang belum menyerahkan diri, petugas lapas tetap melakukan pelayanan maksimal. Pihak lapas yang dipantau langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Permasyarakatan Aceh, Yan Rusmanto, langsung berkomunikasi dengan pihak keluarga napi terkait pelayanan di lapas tersebut. Dari data terakhir yang dibagikan Ditjen Pas Aceh, ada 39 orang yang telah kembali ke lapas, sedangkan 13 orang lainnya diimbau segera menyerahkan diri. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tenggara. Saudara, setelah jeda berikut Kompas Aceh akan hadir kembali dengan berbagai informasi. Ngabuburit Ramadan sambil belajar ilmu multimedia. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Kompas Aceh. Kanwil Dirjen Bea Cukai Aceh musnahkan 1.765 karung bawang merah dan 26 karung pakaian bekas impor ilegal asal Thailand. Bawang merah ilegal tersebut harus dimusnahkan karena tidak bisa dikonsumsi maupun ditanam lantaran mengandung organisme berbahaya. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh musnahkan 1.765 karung bawang merah ilegal asal Thailand dengan cara dibakar. Hasil penindakan penyelundupan di perairan Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara pada Februari lalu. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai tipe C Madiah Banda Aceh. Selanjutnya pemusnahan dilakukan di pabrik semen PT Solusi Bangun Aceh, Loknga, Aceh Besar. Bawang merah ilegal tersebut harus dimusnahkan karena tidak bisa dikonsumsi maupun ditanam, lantaran mengandung shallow yellow stripe polyvirus. Virus tersebut dapat menyebar dengan cepat dan menginfeksi tanaman bawang lain milik petani lokal di Aceh. Biasanya kalau bawang itu tidak mengandung virus, kita selalu bawang hasil tangkapan itu kita bagikan ke yayasan sosial, ke pesantren, ke yayasan sekolah dan lain sebagainya karena masih bisa untuk dimanfaatkan karena masih ada nilai ekonomi untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Tapi kali ini kita seluruhnya musnahkan kepada kita semua bahwa tindakan ini adalah tindakan ilegal yang tidak boleh berlaku. Terlebih untuk pakaian bekas. Pakaian bekas itu kita nggak tahu barang-barang yang mengandung penyakit. Selain bawang merah, Bea Cukai juga ikut memusnahkan 26 karung pakaian bekas impor yang juga berasal dari negeri Gajah Putih. Pakaian impor ilegal dilarang keras beredar di tengah masyarakat. Sebab pakaian tersebut bisa saja berasal dari limbah medis yang seharusnya dimusnahkan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Kita beralih ke informasi yang lain. Saudara, Kodam Iskandar Muda kembali menggelar Semarak Ramadan di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Kegiatan syiar Ramadan ini menampilkan berbagai kegiatan seni, ekspo, serta bazar Ramadan sebagai bagian mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Semarak Ramadan, Kodam Iskandar Muda berkomitmen untuk melakukan syiar dalam bulan Ramadan ini dengan berbagai kegiatan yang positif, produktif, dan kreatif. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni Islami, Semarak Ramadan juga bagian dari dukungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat lewat peran UMKM yang ditampilkan dalam kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini. Kegiatan ini diharapkan untuk memperkuat nilai keagamaan, sosial, dan ekonomi masyarakat. Selain ajang silaturahmi, syiar Ramadan ini juga sekaligus mendorong semangat produktivitas dan kreativitas masyarakat selama bulan suci Ramadan. Bagaimana selama bulan puasa kita isi dengan kegiatan positif. Ya, kenapa? Karena mengingat situasi Ramadan ini sangat khusus dari 1 tahun. Kenapa kita tidak isi dengan kegiatan-kegiatan lomba yang bersifat Islami, kemudian menggerakkan UMKM. Ekonomi dengan beradab ini kan berputar. UMKM-nya dari kabupaten-kabupaten itu betul kita lihat digelar luar biasa sebenarnya. Jadi dengan begitu ekonomi bergerak, kemudian kita me-endorse barang-barang produksi daripada kabupaten kota yang ada di Aceh. Ternyata kita sangat kaya, sangat banyak. Sehingga bisa saling bertukar, saling tahu apa yang bisa kita kasih kepada kalau datang tamu atau apa yang bisa kita jual ke.
Semarak Ramadan diharapkan dapat menghidupkan hari-hari bulan suci Ramadan dengan syiar-syiar Islam yang ditampilkan, serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, ada banyak cara yang dilakukan anak muda di Banda Aceh untuk mengisi Ramadan. Salah satunya adalah mengikuti kelas multimedia yang digelar oleh Aceh Bergerak. Ada 3 kelas di bulan Ramadan kali ini, yaitu kelas desain grafis, video editing, dan pembuatan konten kreatif. Semuanya disediakan secara gratis. Setiap bulan suci Ramadan, Yayasan Aceh Bergerak rutin mengadakan pelatihan berbasis multimedia di Kampung Film Lambuk, Banda Aceh. Kali ini sudah tahun ke-6 kegiatan kreatif Ramadan ini dilakukan secara gratis. Pelatihan ini digelar selama 3 minggu, peserta yang terpilih mengikuti kelas Ramadan sebanyak 50 orang. Kegiatan ini fokus untuk mengembangkan bakat mereka di bidang multimedia. Diharapkan lulusan dari kegiatan ini bisa mendapatkan pekerjaan yang saat ini banyak dibutuhkan. Oke, jadi ini kelas Ramadan Creative Course yang dilakukan oleh Aceh Bergerak. Ini merupakan kegiatan tahunan yang memang selalu kita buat setiap tahun di bulan Ramadan untuk mempertemukan antara yang mau belajar dan yang mau mengajar. Dan ini semuanya free. Untuk tahun ini alhamdulillah kita buka 3 kelas, yaitu berhubungan dengan multimedia. Salah satunya ada konten kreator, ada video editor, dan juga desain grafis. Alhamdulillah tahun ini merupakan tahun yang pesertanya itu paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Itu ada yang daftar kemarin ada sekitar 80 orang. Padahal di pendaftaran kita memberikan kuota sekitar 15 orang untuk setiap kelas. Untuk tahun ini ada 3 kelas yang dibuka, yaitu kelas desain grafis, video editing, dan kelas konten kreator. Pengajar yang dihadirkan yaitu para pegiat film maupun konten kreator profesional yang sudah lama bekerja di dunia multimedia. Setiap peserta tak hanya diajarkan teori, tapi juga memproduksi konten yang didampingi langsung oleh pengajar dari Yayasan Aceh Bergerak. Ya, kebetulan saya ambil kelas video editor ya. Kita udah belajar gimana cara masukin audio, cara cut-cutnya gitu, baru dasar-dasar gitu. Oh, sangat membantu banget. Kebetulan saya dari batch mahasiswa yang butuh keahlian di bidang multimedia untuk bisa mengembangkan organisasi saya. Jadi karena pelatihan ini ada dan gratis pula, itu sangat amat mendukung terlebih lagi bagi kalangan mahasiswa yang ingin berkembang sih, Kak. Kelas Ramadan kreatif ini akan ditutup dengan pemutaran hasil karya konten yang sudah diproduksi oleh peserta dan diakhiri dengan tradisi buka puasa bersama. Nova Bisdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi selanjutnya, saudara, memperingati Nuzul Quran. Warga Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, masak kuah belangong dengan jumlah kuali 29 buah. Kuah belangong ini dibagikan kepada warga Gampong dan sebagai menu utama untuk buka puasa bersama di masjid setempat. Ramadan tahun ini Gampong Lamtemen Timur, Jaya Baru, Banda Aceh masak 29 buah kuali untuk memperingati Nuzulul Quran. Kuah belangong ini untuk dibagi kepada warga Gampong yang telah menyumbangkan dana dan untuk menu utama buka puasa bersama warga. Proses memasak dari awal hingga dibagi kepada masyarakat dilakukan secara bergotong royong bersama warga yang mencerminkan kebersamaan dan kepedulian sosial sebagai tradisi yang sudah mengakar di masyarakat Aceh. Riazil, Kecik Lamtemen Timur, mengatakan tahun ini dapat memasak hingga 29 kuali kuah belangong. 24 kuali dibagi ke 5 dusun dan 5 kuali disiapkan untuk buka puasa bersama warga di masjid. Sementara itu, dana untuk kegiatan ini diambil dari pendapatan asli Gampong dan sumbangan warga. Sebagai rasa kepedulian, kuah belangong juga diberikan secara cuma-cuma kepada fakir miskin. Gampong Lamtemen Timur dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, tahun ini ada memasak kuah belanga berjumlah 29 kuah belanga yang kita bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Dan juga kuah belanga ini merupakan juga nanti akan kita buka puasa bersama yang sudah menjadi tradisi di Kampung Lamtemen Timur, menu buka puasa bersama. Merupakan dari dana dari dana desa yang kita peruntukkan untuk fakir miskin, anak yatim, dan janda-janda yang ada di Kampung Lamtemen Timur. Untuk masyarakat umumnya ikut melipeh, istilahnya sama-sama dengan hasil musyawarah kita ikut melipeh bersama. Memasak kuah belangong di masyarakat Aceh bukan hanya sebagai tradisi belaka, namun sebagai perekat jiwa sosial masyarakat terutama di bulan suci Ramadan ini. Mustajab, Kompas TV,
Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut Kompas Aceh akan hadir kembali dengan berbagai informasi. Perusahaan daerah Tirta Daroy memberikan air bersih secara gratis untuk seluruh masjid di Banda Aceh. Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Elson dalam Kompas Aceh. Di tengah meningkatnya kebutuhan air untuk masjid, perusahaan daerah air minum Tirta Daroy memberikan air bersih secara gratis untuk seluruh masjid di Banda Aceh selama Ramadan. Program ini sudah berlangsung setiap tahun di bulan Ramadan, sehingga pengurus masjid bisa menghemat biaya operasional khusus di bulan Ramadan. Program ini merupakan ganti bayar yang dilakukan PDAM kepada masjid setelah membayar tagihan air. Masjid tetap melakukan pembayaran kepada PDAM sesuai aturan yang berlaku. Khusus untuk bulan Ramadan, PDAM mengganti biaya yang dibebankan kepada masjid yang diambil dari keuntungan perusahaan PDAM. Sehingga disebutlah program air bersih gratis. Sedikitnya ada 100 lebih masjid di Kota Banda Aceh mendapatkan air bersih ini. Meskipun Wali Kota Banda Aceh meluncurkan kembali program tersebut beberapa waktu lalu, akan tetapi sebenarnya program air bersih gratis ini memang digratiskan setiap bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, kebutuhan air yang digunakan di masjid-masjid meningkat, sehingga terjadi perbedaan harga pembayaran hingga 50 juta rupiah. Biasanya hanya membayar 150 juta rupiah, kini mencapai 200 juta rupiah di bulan Ramadan. Penggunaan atau kebutuhan air bersih sendiri selama Ramadan memang mengalami peningkatan. Apalagi masjid-masjid yang full melakukan kegiatan di masjid selama bulan Ramadan. Tiap bulan bayar mereka ya. Tapi di bulan ini kita mereka tetap membayar, tapi uang pembayaran kita kembalikan. Jadi sebenarnya bukan menggratiskan, tapi kita mengembalikan uang pembayaran ya. Kalau kita gratiskan, itu piutang itu akan terus muncul di buku kita. Tapi ini kita bayar dulu, tapi uangnya kita kembalikan kepada masjid sebesar yang mereka bayarkan. Sebenarnya kan program ini kan sudah kita mulai lama ya. Kami berharap bahwa apa yang kita kembalikan itu akan kembali ke PDAM dan hasilnya untuk masyarakat. Tergantung besaran masjid. Tapi kalkulasi kita untuk seluruh masjid itu sekitar 200 jutaan lah. 200 juta ya. Per bulan lah? Ya, untuk penggratisan 1 bulan ini sekitar 200 juta, sekitaran 200 juta. Program air bersih gratis ini sangat bermanfaat bagi pengurus masjid. Mereka bisa menghemat biaya operasional khusus di bulan Ramadan. Misalnya Masjid Al-Mukarramah Kampung Mulia Banda Aceh menjadi salah satu masjid yang menerima manfaat dari program gratis air bersih yang dilaksanakan oleh PDAM. Badan Kesejahteraan Masjid atau BKM Al-Mukarramah tidak perlu membayar biaya tagihan air ke PDAM Tirta Daroy alias gratis selama 1 bulan karena tagihannya sudah dibayar oleh PDAM Kota Banda Aceh. Program ini sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Hal ini sangat membantu meringankan biaya operasional masjid. Jika bulan biasanya pengurus masjid harus membayar tagihan rekening air hingga 1,5 juta rupiah, sudah pasti di bulan Ramadan jumlah tagihan itu bertambah, disebabkan karena banyak orang yang beribadah di masjid selama bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini, bahkan Maret bulan Ramadan ini kita tidak berbayar. Jadi digratiskan oleh Pemko Banda Aceh. Karena dengan seperti ini kan meringankan. Artinya dalam satu, karena kebutuhan penggunaan air pada bulan Ramadan kan meningkat. Nah, kemudian kan biaya operasional yang kita bayarkan itu setiap bulan, yang ini bisa kita gunakan untuk operasional ya, untuk marbot, untuk kebersihan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami bayar rata-rata per bulan itu untuk air 1.200.000 atau 1.500.000 lah sekitar ini. Tagihan itu terbayar otomatis sehingga pengurus masjid bisa menghemat biaya operasional. Biasanya dana itu mereka manfaatkan untuk kegiatan lain seperti pemberian jasa untuk marbot masjid, dana kebersihan maupun membuat kegiatan lainnya. Sementara itu kebutuhan air di Masjid Al-Mukarramah tergolong tinggi sebab masjid ini dibuka 24 jam karena berada di persimpangan jalan dan sering disinggahi oleh warga lainnya yang ingin berwisata maupun berbelanja ikan di Lampulo. Selain rumah masjid, PDAM juga memaksimalkan produksi air bersih untuk kebutuhan masyarakat lainnya seperti kebutuhan rumah tangga, tempat usaha, dan lainnya.
Masyarakat yang mengalami kendala juga diharapkan langsung melapor ke kantor dan petugas agar langsung ditangani. Nova Misdayanti, Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda dapat menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, serta siaran via channel YouTube di Kompas TV Aceh, independen terpercaya. Saya Mutia Fatia Elson mewakili tim redaksi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.